Kali ini saya akan membawakan alur cerita baru yang berjudul Mendapatkan Skill Master Level X. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Membuat kisah membara, alur hadir bawa cerita petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Cerita diawali dengan seseorang yang sedang melawan Raja Iblis. Setelah mengalahkan Raja Iblis di dunia lain, dia menjadi pahlawan yang membawa kedamaian ke seluruh benua. Orang-orang pun bersorak-sorak atas kemenangan. Pahlawan itu tersenyum lalu berkata, "Akhirnya aku bisa kembali ke dunia asalku." Di saat pahlawan itu sedang merayakan keberhasilannya, ia tiba-tiba saja berpindah ke hadapan dewa. Dewa itu memuji keberhasilan pahlawan itu dalam mengalahkan sang raja. Iblis dan dewa itu memberitahu bahwa pahlawan itu kembali terpilih untuk menyelamatkan dunia. Pahlawan itu menjawab, "Anda selalu berbicara tentang pilihan setiap kali kita bertemu. Saya selalu melakukan apa yang Anda perintahkan kepada saya. Jadi sekarang, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kali ini Anda akan benar-benar mengirim saya kembali pulang ke dunia saya, kan?" Dewa itu pun mengatakan bahwa ia akan benar-benar mengirimkan pahlawan itu untuk kembali ke dunianya. Kali ini, pahlawan itu pun meminta hadiah kepada dewa karena sudah mengikuti sang dewa selama 20 tahun. Ia meminta untuk setidaknya membiarkan ingatannya tetap ada atau memberikan kekuatan sihir saat ia sudah kembali ke dunianya. Dewa itu memberitahu bahwa selama kamu di sini, waktu di duniamu telah dihentikan. Begitu juga dengan waktumu. Jadi kamu bahkan tidak kehilangan apapun. Mendengar hal tersebut, membuat pahlawan itu sedikit kesal dan akhirnya pasrah dengan apa yang selama ini ia lakukan dan ia hanya ingin dikembalikan ke dunianya. Dewa itu menjawab, "Jangan khawatir, kamu akan diberikan hadiah untuk semua waktu dan usaha yang kamu lakukan di sini tanpa keraguan dengan perintahku. Tentu saja, kamu tidak akan mengingatnya sendiri." Dewa itu pun memunculkan fragment of divinity, lalu kembali berujar, "Aku berikan sekeping kekuatanku sebagai hadiahnya. Pilihanmu bisa mengubah jalan dimensi, dan kekuatanmu bisa membentuk ulang dunia." Mendengar itu pahlawan bertanya apakah ia bisa setidaknya sedikit mengingat apa yang telah ia alami selama ini saat kembali ke dunianya. Namun sayangnya, dewa tidak bisa mengabulkan permintaannya. Mendengar itu, pahlawan berteriak dan berkata, "Serius, kenapa banyak sekali yang tidak bisa saya lakukan? Paling tidak biarkan ingatan saya tentang benua ini." Namun sang dewa tidak mempedulikannya dan berujar, "Sekarang pergilah." Namun pahlawan berkata untuk dewa, menunggu sebentar karena ia belum selesai berbicara. Namun dewa itu masih melanjutkan proses perpindahan pahlawan. Dan dewa itu berkata, "Aku masih akan memantau perjalananmu di dunia, di mana semuanya dimulai, dan di mana masa depanmu akan ditentukan." Pahlawan itu langsung dijatuhkan dari tangan sang dewa, dan seketika ia berpindah kembali ke tubuh aslinya. Ia pun terbangun dan merasakan bahwa ia seperti baru dilahirkan kembali. Karena sudah sangat lama, ia tidak terbangun di tubuhnya sendiri. Namun saat ia melihat handphonenya, ia terkejut karena banyak sekali pesan dari manajer tempat ia bekerja. Ia pun langsung berlari ke tempat kerjanya. Sesampainya ia di tempat kerjanya, ia langsung dimarahi oleh manajer dan diberitahu bahwa kalau ia sampai terlambat lagi, ia akan dipecat. Ia pun hanya bisa meminta maaf ke sang manajer. Ia pun berujar di dalam hati, "Semoga aku hanya miskin sehari saja dan besoknya sudah kaya." Beberapa waktu setelahnya, kenapa hidupku selalu saja seberat ini? Namun ia menyadari bahwa tidak mungkin ia bisa membayar tagihannya hanya dengan 1 atau 2 kali kerja part-time. Dan kemungkinan ia akan segera dipecat dari tempat itu. Ia pun hanya bisa termenung dan mengharapkan dirinya bisa menjadi awaken. Namun, saat ia masih mengeluhkan atas nasibnya, tiba-tiba saja terlihat panel sistem yang bertuliskan Tried Unique Skill Master Level X sedang diaktifkan. Ia pun terkejut atas apa yang ia lihat, dijelaskan Awaken. Seseorang yang biasanya disebut user, sudah 5 tahun sejak augmented reality meliputi dunia, bersamaan dengan munculnya field di seluruh penjuru dunia. Di saat itulah, dunia mulai berputar di sekeliling sumber daya yang ditemukan di sana. Para user diberikan kekuatan untuk memimpin penaklukan daratan
yang dipenuhi, monster, dan bahkan job yang tidak menentu diberikan bayaran yang layak. Hal itulah yang membuat orang-orang berlomba-lomba ingin menjadi user, meskipun diharuskan untuk melangkah ke wilayah yang tak pernah terjamah. Karena hadiahnya lebih manis daripada resikonya. Tentu, tidak semua user beruntung. Beberapa Awaken dengan trait unik berlevel tinggi sejak awal mereka mendapatkan Awaken. Namun, ada beberapa orang yang tidak seberuntung mereka. Dan orang yang berada di puncak dunia adalah user dengan rank nomor 1 di dunia. Orang yang pertama kali mencapai level 70 dan profesi tunggal dari trait unik SS Great Dragon Tongue adalah Muhol. Suatu hari Muhol mengupload sebuah video ke channel pribadinya. Orang-orang mulai mengklik dengan rasa penasaran dan jutaan pasang mata telah menonton videonya. Mereka tak bisa berpaling bahkan untuk sekejap saja. Itu adalah impian setiap penyihir. Jenis sihir yang hanya bisa dibaca di novel fantasi, skill hujan meteor, seketika mengalahkan seluruh monster itu. Orang-orang yang melihat hal itu sangat terkejut. Meteor, raksasa itu melenyapkan segala hal yang dilaluinya. Bahkan monster sebesar kota tidak mampu menahannya. Bagaimana mungkin seekor monster bisa menahan meteor-meteor itu? Dan di akhir video, dia berkata, skill yang baru saja Anda saksikan adalah skill grade SS, Meteor Rain. Saat video ini diupload, tepatnya hari video diupload sampai seminggu. Jika ada orang yang bisa menunjukkan kepadaku spell yang lebih spektakuler dan lebih kuat dari ini, aku akan memberikan artefak Elemental Ring ini sebagai hadiah, satu-satunya artefak Grade SS yang pernah ditemukan. Namun, karena skill yang ditujukan oleh Muhol terlalu kuat membuat semua user dengan trait magic hanya bisa bermimpi untuk bisa menyentuh artefak ini. Scene berpindah ke dua orang yang sedang duduk. Gadis itu menganggap bahwa video Muhol hanyalah pamer, namun menurut temannya, memberikan hadiah Elemental Ring pasti memiliki pertimbangan yang besar, karena itu adalah benda yang sangat berharga. Gadis itu menjawab, tapi rasanya seperti ia tidak akan memberikannya. Sama sekali karena syaratnya yang terlalu sulit. Siapa sih di dunia ini yang memiliki skill yang lebih hebat dari skill grade SS? Dan lihat ia cuma membatasinya untuk sihir, supaya ia tidak perlu memberikannya. Karena tidak ada yang lebih hebat dibanding dirinya di bidang sihir. Terlebih lagi, kondisinya hanya bisa dinilai olehnya. Ditambah penilaiannya sangat subjektif. Orang ini memang tidak berniat untuk menyerahkan Elemental Ring-nya. Bajingan yang beruntung. Aku sangat cemburu dengan keberuntungannya. Ini sangat tidak adil. Orang-orang yang tidak sengaja melihat video itu dan menjadi sangat iri dengannya. Video itu menjadi topik perbincangan orang-orang untuk beberapa saat. Tapi pada akhirnya tidak ada yang bisa melakukan tantangannya. Hal itu pun hanya menjadi suatu bagian dari kisah para Awaken. Scene pun berpindah ke seseorang yang sedang berjalan. Jalan di tempat monster-monster itu berada, dan tiba-tiba saja ia memunculkan skill hujan meteor yang langsung melenyapkan segala hal di sekelilingnya. Orang itu berkata, "Wow, hujan meteor Muhol. Skillmu benar-benar gila." Ternyata adegan barusan itu adalah video untuk berpartisipasi dalam tantangan Muhol. Orang-orang pun terkejut melihat video tersebut. Dan banyak sekali orang-orang yang berkomentar. Menanggapi video tersebut, ada yang berkata, Muhol kalah. Ada yang bertanya siapa sebenarnya orang tersebut. Scene pun berpindah ke beberapa waktu sebelumnya. Saat para user Awaken masing-masing dari mereka dianugerahi sebuah kemampuan unik. Kemampuan unik ini meningkatkan efek dari skill tertentu. Pada dasarnya sama, seperti memilih kelas dalam game. Di antara kemampuan unik yang paling terkenal di dunia, ada Dragon Tongue, ada Miracle, ada Regenerasi, ada Finisher. User dengan Dragon Tongue menjadi penyihir yang lebih kuat daripada naga itu sendiri. User dengan keajaiban adalah healer yang dikatakan bisa menghidupkan kembali orang mati. User dengan Regenerasi adalah tank tangguh yang bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka dan bisa terus bertarung. User dengan Finisher adalah warrior yang bisa mengalahkan musuh apapun. Lalu bagaimana dengan skill master? Scene pun berpindah ke Juheon yang sedang mencari informasi tentang skill yang ia dapatkan. Juwon pun berujar di dalam hati. Hal pertama yang dinilai dari sebuah kemampuan unik adalah tingkatnya. Semakin tinggi tingkatannya, semakin hebat efeknya. Dan biasanya memiliki lebih banyak kemampuan sampingan. Di kalangan user, tingkatan yang diketahui berkisar dari F hingga SS. Juwon pun menghela napas dan memanggil jendela status. Ia berujar, kemampuan unik level X grade yang belum pernah diketahui sebelumnya. Sudah seperti skill cheat saja terlihat pada panel sistem statistik milik Juwon. Semuanya berada di satu poin. Melihat hal itu, Juwon terkejut dan berkata, "Tunggu,
Bukankah kemampuan tingkat tinggi seharusnya meningkatkan status dasar, bahkan orang biasa pun jarang punya? Semua status bernilai 1 poin apa-apaan ini. Untuk saja masih ada kemampuan utamanya. Kembali terlihat panel sistem yang bertuliskan Skill Master Level X. Dapat menggunakan semua skill, mendapatkan pendapatan pasif level 1. Setiap 24 jam, akan mendapatkan 10 SP pada pukul 12 malam. SP, saat ini 100 SP. Melihat penjelasan panel sistem, Juhan pun berkata, hanya itu, kenapa cuma ada 2 kemampuan sampingan? Lagi pula, bukankah pengguna bisa mempelajari skill apapun dari buku skill? Sebenarnya apa itu SP? Apa skill master ini bagus atau malah buruk? Sistem pun memberikan misi tutorial kepada Juhan. Cobalah menyalin sebuah skill. Hadiah 20 SP, video event. Skill copy level X, menyalin sebuah skill, skill yang disalin akan dihapus. Setiap pukul 12 malam, sampel level 1, memulihkan 1 percobaan. Salin, pada pukul 12 malam, 500 SP. Melihat itu, Juhan pun berkata, aku belum pernah dengar misi muncul saat seseorang awaken. Tapi untuk menyalin skill orang lain, aku harus terjun ke field. Tapi dengan status serendah ini, masuk field itu akan seperti tiket untuk mati dengan cepat. Meskipun begitu, aku harus melihat-lihat skill dulu. Siapa tahu berguna. Namun saat Juhan melihat Mual, tiba-tiba saja muncul notifikasi, berhasil menyalin Meteor Rain SS. Memanggil 20 meteor. Sihir yang dibutuhkan 120. Plus 1 meteor, tiap 10 poin. Sihir tambahan, area serangan luas. Biaya mana 1.500, kekuatan bertambah 50% jika Anda punya kemampuan unik sihir tingkat S atau lebih tinggi. Tutorial event lanjutan dari misi tutorial 1. Peta tutorial terbuka sekali saja. Kau hanya bisa menggunakan skill yang disalin di dalam peta tutorial. Semua status meningkat 999 selama di dalam tutorial. Map, Juhan pun terkejut karena ia berhasil menyalin skill itu, bahkan hanya lewat video saja. Dan itulah alasannya, kenapa tiba-tiba saja tadi ada adegan Juhan yang menggunakan skill hujan meteor di video. Scene pun berpindah ke tempat tinggal Muhal yang sedang menonton video Juhan di TV. Tiba-tiba saja ada sekretarisnya yang datang dan mematikan TV itu lalu bertanya, apa? Elemental Ring memang sehebat itu? Mual, sembari meminum minumannya berkata, skill itu bahkan belum dimiliki olehnya seminggu lalu. Seberapa besar kemungkinan orang lain mendapatkannya? Sekretarisnya berkata, masih banyak skill serupa di luar sana. Mual menanggapi perkataan sekretarisnya, tapi bagaimana kalau ini benar-benar SS grade? Dan namanya pun sama persis. Sekretarisnya membalas, belum ada bukti bahwa ini memang SS grade. Mual pun mengira mungkin saja itu cuma mirip saja, dan belum pernah ada skill dengan efek penghancur seperti itu ditemukan. Paling tidak ini adalah skill SS grade, dan kemungkinan paling kecil ini adalah kemampuan unik SS grade. Mual pun menyuruh sekretarisnya untuk memberikan kartu nama sekretaris, dan sembari memberikan cincinnya, dan jangan terlalu mendekatinya. Ia pasti waspada. Bilang saja itu hadiah untuk seseorang yang kamu harapkan bisa jadi temanmu suatu hari nanti. Panel pun berpindah ke Juhan yang sedang melihat. Jumlah penonton yang menonton videonya ternyata sangat banyak. Bahkan saat direkam wajahnya, tidak terlihat jadi ia tetap anonim. Namun saat Juhan sedang asik dengan pikirannya, terlihat ada anak kecil yang bertanya, apakah Juhan menjual jelly pink goreng? Namun Juhan tidak mendengar kata-kata anak itu, dan tetap sibuk sendiri dengan pikirannya. Seketika bapak dari anak itu langsung menegur Juhan, dengan berkata, putriku bertanya, apa kau jual jelly pink goreng? Juhan pun terkejut dan langsung menyiapkannya. Setelah melayani pelanggan itu, Juhan merasa bahwa Mual pasti tidak akan memberikan cincin SS grade itu kepadanya. Namun, ia berpikir, kalau Mual benar-benar memberikan cincin itu, ia bisa punya banyak uang, tanpa perlu bekerja lagi. Dan mungkin saja, aku bisa jadi sekuat Mual, sehingga dunia akan memperhatikanku. Mungkin kalau dulu itu memang mustahil, tapi kalau sekarang, aku rasa bisa mencapainya tiba-tiba saja. Ada notifikasi komentar dari Mual yang berkomentar, aku setuju, aku akan berikan cincin elemental ring itu. Tanpa syarat apapun, orang-orang pun langsung heboh. Karena Mual mengomentari video tersebut, Juhan pun terkejut dengan hal itu sampai merasa tidak percaya. Namun Sin langsung berpindah ke Juhan yang sedang bertemu dengan asisten dari Mual. Asisten itu berkata, kami menghubungimu terkait pengiriman elemental ring. Sin kembali berpindah ke mobil. Ia berkata, kami akan mengantarmu pulang. Suatu hari Tuan ingin bertemu denganmu langsung. Panel pun memperlihatkan Juhan yang sedang berbaring di kasurnya lalu berkata, dengan masih tidak percaya, apa ini cincin palsu?
terlihat panel sistem yang menjelaskan tentang cincin itu, Elemental Ring, plus 30 Magic, plus 500 mana, plus 10% regenerasi mana, plus 20% skill power minus. 10% mana yang digunakan untuk skill, memulihkan 2% mana setiap mengalahkan musuh. Dengan kemampuan unik, tingkat SS memberikan plus 10 Magic. Juon pun merasa sangat tidak percaya dengan kemampuan cincin itu yang sangat gila. Ia pun langsung terbangun dari kasurnya dan langsung memutuskan untuk berburu karena cincin itu telah memberikan 40 poin sihir. Namun saat Juon melihat status lain miliknya, ia merasa itu masih mustahil. Ia merasa dirinya membutuhkan armor agar setidaknya lebih aman dari serangan monster. Namun karena untuk mendapatkan armor, berarti ia harus membelinya. Tapi ia tidak memiliki uang. Ia pun memutuskan untuk memonetisasi channel yang ia punya. Karena video yang ia unggah sangat ramai penonton. Namun ia masih tidak siap untuk menunjukkan identitas aslinya untuk memverifikasi channelnya. Juon pun mencoba memikirkan hal lain. Ia pun teringat bahwa skill healing bisa dijadikan ladang untuk mendapatkan uang. Bahkan, menjadi healer dadakan di depan field bisa mendapatkan ratusan ribu won. Namun ada beberapa orang yang meremehkan healer. Tapi tanpa healer, orang-orang tidak akan berani pergi berburu ke field. Juon pun langsung memutuskan untuk menjadi healer di depan field dan menulis di kertas, menjual pertolongan darurat, bisa menyambung anggota tubuh yang terpotong dan menyembuhkan anggota tubuh yang terpotong dan menyembuhkan patah tulang dan bisa menghilangkan efek status E-grade ke bawah. Harga penyambungan anggota tubuh 500.000 won, harga penyembuhan patah tulang 200.000 won, harga menghilangkan efek status 700.000 won. Juon pun merasa kalau ia bisa mendapatkan satu pelanggan saja, ia bisa sangat untung. Namun karena tempat yang bagus sudah ditempati orang lain, ia hanya bisa menempati tempat yang kurang bagus. Sembari menunggu orang untuk datang, ia memutuskan untuk bermain handphone. Untuk mengisi waktu luangnya, tiba panel memperlihatkan seseorang yang berlari membawa wanita yang sudah pingsan karena luka yang dialami wanita itu. Saat Juon sedang asik bermain handphonenya, tiba-tiba saja orang tadi menghampiri Juon dengan kondisi berlumuran darah. Juon langsung terkejut dengan hal itu. Pria itu langsung menyuruh Juon untuk segera menyiapkan skillnya karena wanita yang ia bawa sudah dalam kondisi kritis. Juon yang melihat sikap pria itu, ia menganggapnya tidak sopan. Meskipun memang ia terburu-buru, tapi nada bicaranya itu seperti merendahkan orang lain. Apa dia pikir aku penjaga minimarket? Memang skillku cuma tiruan. Tapi itu skill penyembuhan tingkat C dengan pilihan premium, ujarnya di dalam hati. Aku benar-benar ingin marah. Juon pun ingin memarahi pria itu. Namun sebelum ia sempat berkata-kata lagi, tiba-tiba saja pria itu berkata, "Aku akan membayarmu 20 juta won secara tunai." Juon yang mendengar pria itu mau membayarnya 20 juta won secara tunai. Ia pun langsung bersikap sangat ramah. Juon yang melihat kondisi wanita itu sampai membuatnya mual. Pria itu yang sudah meletakkan wanita itu, ia langsung mendekatkan tangan wanita yang sudah terlepas ke dekat bekas potongannya dan menyuruh Juon untuk segera menyambungkan tangan wanita itu. Melihatnya, Juon pun berujar di dalam hati, "Aku hanya pernah melihat yang seperti ini di film-film. Apakah skillku bisa menyatukannya kembali? Mau bagaimanapun aku harus mencobanya." Juon pun langsung mengarahkan skill penyembuhannya ke arah wanita itu sampai memunculkan cahaya yang sangat terang. Muncul notifikasi sistem mengaktifkan skill Light of Recovery Rank C. Tangan wanita itu pun akhirnya bisa menyambung kembali ke badannya. Setelahnya, Sin pun berpindah ke Juon yang sudah berbaring di tempat tidurnya dengan wajah yang sangat gembira karena orang yang sebelumnya bukan hanya meminta 1 kali penyembuhan, tapi malahan 3 kali penyembuhan yang membuatnya mendapatkan lebih banyak uang. Namun karena itu adalah 3 kali penyembuhan energinya hampir habis, untungnya ia memiliki Elemental Ring yang memiliki efek pemulihan mana sebesar 20% setelah memakai cincinnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka sampai-sampai mengalami luka separah itu? Tapi ada satu hal yang pasti, yaitu akhirnya aku bisa keluar dari kerjaan jaga toko, ujarnya dengan sangat senang. Ia pun memikirkan apa yang harus ia lakukan dengan uang-uangnya itu. Apakah ia harus berinvestasi, tapi di saham atau kripto? Kurasa ini masih belum waktunya. Kurasa aku perlu memperoleh SP untuk berkembang. Oh, jadi ini rasanya hidup kaya, ujar Juon, yang sekarang sudah tinggal di tempat mewah. Tiba-tiba saja muncul notifikasi sistem misi tutorial, naikkan level subtrade passive income Anda. Passive income adalah salah satu cara utama skill master untuk mendapatkan SP. Ingat, menaikkan level passive income seharusnya menjadi prioritas utama Anda untuk berkembang ke depannya. Hadiah
Dari misi tutorial, mendapatkan 100 SP, dan membuka sub-trait kedua. Juan berujar, jadi itu alasannya, trait, memiliki level. Jadi aku bisa menggunakan SP untuk menaikkan levelnya. Tapi untuk menaikkan level pasif, income memerlukan 100 SP. Kembali muncul notifikasi sistem passive income level saat ini, memperoleh setiap 24 jam sekali. 10 SP pada pukul 12 malam. Melihatnya, Juan pun berujar di dalam hati. Misinya memberikan 100 SP sebagai hadiah. Jadi artinya, ini gratis. Ditambah lagi aku memperoleh subtrait baru juga. Aku harus segera menyelesaikan misi ini. Berapa SP yang aku punya sekarang? Memanggil jendela SP. SP yang tersedia sekarang adalah 70 SP. Juan yang melihat ia memiliki 70 SP. Ia menghitung-hitung waktu yang ia butuhkan untuk mendapatkan 30 SP lainnya. Kalau dari passive income, ia cuma membutuhkan waktu 3 hari untuk mendapatkannya. Ia pun memutuskan untuk melakukan hal lain terlebih dahulu. Tiba-tiba datang seorang room service yang mengetuk pintu Juan. Juan pun langsung bergegas untuk menghampiri orang itu dengan wajah yang berbinar. Setelahnya, Juan mencari combo skill yang ia akan gunakan nanti sembari memakan makanannya yang baru saja diantarkan oleh orang tadi. Juan pun berpikir, karena skill tingkat S dan di atasnya yang ditunjukkan dalam video sudah punah sekarang. Bahkan, jika ia tiru itu hanya akan bertahan selama setengah malam. Jadi ia harus memiliki video dari demonstrasi skill-skill itu agar bisa menirunya terus-menerus. Namun untungnya Muhal telah memberikan video dengan skill tingkat SS secara publik. Juan sangat bersyukur dengan hal itu. Juan pun berpikir, jika ia bisa menaikkan level skillnya, mungkin saja ia bisa meniru skill secara permanen. Namun sebelum ia menaikkan level skillnya, ia harus mencari video skill-skill yang akan ia gunakan nantinya dan menyimpannya di playlist. Juan pun mulai menyimpan berbagai video demonstrasi skill mulai dari body hardening, lalu skill teleportasi, dan berbagai skill lainnya. Namun karena ia sembari mencari skill-skill itu, ia memakan makanan yang ada, membuat perutnya menjadi membesar, seperti perut koruptor yang memakan uang rakyatnya. Juan pun senang karena ia telah mendaftarkan dirinya sebagai healer di dalam asosiasi user, dan semuanya sudah selesai. Aku sekarang bisa menggunakan penyembuhan, buff, dan sihir. Kalau aku bisa menggunakan semua ini, berapa banyak nilai diriku akan meningkat. Juan pun mulai menghayal jika tiba-tiba saja ada wanita cantik yang memberikan surat cinta kepadanya. Sembari tersenyum senang, Sin pun berpindah ke keesokannya. Wanita yang waktu itu ia tolong mendatanginya dan berterima kasih kepadanya karena telah menyembuhkan ia waktu itu. Namun Juan terdiam karena ia tidak tahu siapa yang sedang berbicara dengannya. Wanita itu pun bertanya, apakah Juan sudah lupa dengannya? Dan Juan pun membenarkannya dan berkata, "Kamu terlalu cantik untuk mengenal orang sepertiku." Wanita itu pun menjelaskan bahwa ia adalah wanita yang dibawa kakaknya untuk disembuhkan oleh Juan beberapa hari lalu. Juan pun akhirnya mengingatnya sebagai wanita yang tangannya terpotong waktu itu. Juan pun berujar di dalam hati, kukira ia pacarnya karena dia rela menghabiskan uang yang sangat banyak, ternyata ia adiknya. Wanita itu pun merasa senang. Ia bisa berterima kasih kepada Juan karena ia telah menyembuhkannya. Jika saja Juan tidak ada, mungkin saja dirinya sudah tidak ada lagi. Wanita itu pun bertanya, apakah Juan sudah punya tim party? Juan menjawab bahwa ia masih belum memiliki tim party. Wanita itu kembali bertanya, apakah ia memiliki guild? Namun Juan kembali berkata bahwa ia tidak memiliki guild. Mendengar itu, wanita itu berkata, sempurna. Kebetulan party kami memerlukan healer sementara sekarang. Namun karena Juan belum siap untuk memasuki field, ia mau menolak permintaan itu. Namun tiba-tiba saja, wanita itu menggunakan skill menggodanya sembari berkata, kalau kamu punya waktu, bagaimana kalau kita minum segelas teh dan mengobrol? Jadi berikan nomormu, supaya aku bisa menghubungimu nanti. Mendengarnya Juan langsung tersenyum lebar hingga pipinya memerah dan berkata, oh begitu, kalau aku bisa membantu maka... Namun tiba-tiba saja terdengar teriakan seseorang yang berkata dengan panik, dia terluka di medan tempur. Tolong, aku butuh penyembuh yang bisa menyembuhkan efek status. Juan yang melihatnya langsung berpaling dari wanita itu dan bergegas menuju ke orang yang sedang terluka dan menyembuhkannya. Ia pun mendapatkan uang dari orang itu dan kembali menoleh ke wanita itu dan berkata, maafkan aku, levelku terlalu rendah untuk mengikuti party. Wanita itu menjelaskan bahwa mereka memiliki tank dan penyihir peringkat S. Jadi mereka bisa menggendongnya. Namun Juan malah langsung membereskan barang-barangnya dan langsung berlari, meninggalkan wanita itu sembari meminta maaf. Wanita itu meminta untuk menunggu sebentar saja. Namun Juan tetap berlari sembari berujar di dalam hati,
Bahkan kamu yang dibilang peringkat S saja, nyaris tidak bisa keluar dari field, apalagi orang yang baru peringkat D belakangan ini. Ia merasa sangat memalukan, dan ia bertanya kepada dirinya sendiri, kapan ia bisa masuk ke dalam party dengan wanita cantik sepertinya, ujar Juwon sembari menangisi kesempatan yang ia harus lewatkan. Sembari berlari ia bersumpah akan menjadi maji yang sangat kaya, ujarnya di dalam hati, tanpa mempedulikan uangnya yang berhamburan kemana-mana. Sin pun berpindah ke beberapa waktu setelahnya di malam hari. Juwon pun senang, karena hari yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Tepat di pukul jam 12 malam, muncul notifikasi sistem Anda mendapatkan 10 SP dari trade passive income. Juwon pun langsung meningkatkan level dari passive income ke level 2. Muncul notifikasi sistem 100 SP telah digunakan. Sub-trade passive income telah naik level. Setiap 24 jam pada pukul 12 malam, maka akan mendapatkan 50 SP. Juwon sangat senang, karena jumlah SP yang ia bisa dapatkan setiap hari meningkat sebanyak 5 kali lipat. Juwon pun memutuskan untuk melihat hadiah dari misinya. Kembali muncul notifikasi sistem. Tugas tutorial selesai menambahkan 100 SP. Subtrade unik kedua terbuka. Penguatan trade level 1 setiap skill hasil salinan. Akan diberikan trade unik peringkat F secara acak. Juwon pun menjelaskan tentang trade unik. Itu adalah hal yang menentukan gaya tiap user. Semua user bisa memakai skill yang sama dengan membaca buku skill. Tapi kekuatannya bisa sangat berbeda dari satu user ke user lainnya. Itu karena setiap orang punya trait unik yang berbeda. Jika orang mendapatkan trait yang tidak berhubungan dengan kekuatan, utamanya makan, kekuatannya bisa sangat kecil. Namun jika mendapatkan trait yang cocok, itu bisa membuat serangannya bisa sangat kuat. Wajar saja ini jadi kelemahan utama sang skill master. Tanpa trait unik skill hasil, salinan akan lebih lemah dibanding user aslinya. Tentu saja kecuali Meteor di peta tutorial, karena saat di sana aku mendapatkan seluruh peningkatan stat. Tapi sekarang berkat penguatan trait, membuat skill yang ku salin menjadi bisa mendapatkan trait unik juga. Ini gila. Namun trait yang didapatkan acak itu membuatku sedikit cemas. John membayangkan saat ia menyalin skill healer, namun ia malah mendapatkan trait unik penguatan serangan sihir. Juwon pun memegang HP-nya dan memutuskan untuk mencobanya sendiri. Bagaimana cara kerja sub-trait barunya itu? Juwon merasa ini sudah waktunya. Ia berhenti dari menjual jasa penyembuhan, karena muncul misi tutorial selanjutnya yang menyuruh untuk menghabisi monster dengan skill salinan dan naikkan level untuk bisa menyalin lebih banyak skill dan membuka lebih banyak konten skill master. Monster yang perlu dikalahkan 0/20. Hadiah 200 SP. Skill copy X sub-trait 2 terbuka. Juwon merasa ia sedang diawasi, dan orang yang mengawasinya itu akan memberikan misi secara langsung. Terlihat panel sistem yang tersentak mendengar ucapan Juwon. Karena Juwon harus berburu, ia pun memutuskan untuk menyalin skill bola api untuk latihan. Karena trait yang kemungkinan ia dapatkan acak, ia pun tidak berharap banyak, dan hanya untuk pengalaman saja. Namun wajahnya mengatakan hal yang lain. Muncul notifikasi sistem. Berhasil menyalin skill bola api peringkat E. Kemampuan memanggil bola api bisa dilempar dalam radius 20 meter. Sihir yang dibutuhkan 10 poin. Biaya 70 mana. Mendapatkan trait unik. Ignition peringkat F skill bertipe api memberikan efek bakar selama 60 detik saat mengenai target. Juwon semakin curiga bahwa ada orang di balik panel sistem karena ia berhasil mendapatkan trait unik yang sesuai dengan tipe skillnya. Setelahnya, Sin pun berpindah ke depan pintu masuk The Guoling Ship Ranch. Terlihat ada orang berjubah yang berdiri. Di depan pintu masuk, orang misterius itu bertanya, apakah yang ia lihat adalah batas antara field dan dunia nyata? Ternyata, orang itu adalah Juwon, yang baru saja membeli perlengkapan untuk menjelajahi field dengan uang seadanya. Juwon pun akhirnya siap untuk memulai perburuannya dan meninggalkan bisnis. Jual jasa penyembuhannya, Sin memperlihatkan ke mentor beberapa orang. Orang pertama berkata, apa kau pernah dengar tentang Psycho Pass? Orang satunya menjawab, maksudmu orang gila yang membantai monster pakai bola api di peternakan domba itu? Orang lain membalas, ya dia benar-benar gila, dia bahkan tersenyum saat membunuh monster. Orang lainnya lagi berkata, aku juga melihatnya pertama kalinya, aku merasa kasihan pada badak bertanduk 4. Orang lainnya lagi berkata, ada sebuah guild yang pernah mencoba merekrutnya, tapi dia tidak suka dipanggil orang gila, jadi dia menolaknya. Terlihat beberapa orang yang sedang menawarkan guild mereka. Ternyata orang yang sedang dibicarakan itu adalah Juwon. Juwon pun menjelaskan, bukan karena itu aku menolak mereka. Aku saja menolak tawaran dari seorang gadis
Cantik S-grade yang mencoba merekrutku, ujarnya dengan sangat percaya diri, padahal ia menangis saat menolaknya sembari berlari waktu itu. Juon juga tidak merasakan bahwa saat ia berburu, dirinya tersenyum sendiri. Juon pun melihat video rekaman saat ia pergi berburu, dan ternyata benar bahwa saat ia berburu, dia tiba-tiba saja tersenyum sendiri. Juon sedikit terkejut saat mengetahuinya, dan ia merasa mungkin itu karena dirinya terlalu senang karena melihat para monster yang begitu lemah di hadapannya. Scene memperlihatkan beberapa waktu. Sebelumnya saat Juon mendapatkan hadiah dari misi tutorial, muncul notifikasi sistem. Monster dikalahkan 20/20, mendapatkan 200 SP. Skill copy level X sub trait 2 terbuka. Skill copy level X efisiensi level 1, biaya mana skill salinan berkurang 10%, dibutuhkan 800 SP untuk meningkatkannya ke level 2. Juon berujar ia hampir berhenti berburu waktu itu karena mananya yang semakin menipis, namun untungnya ia mendapatkan 10% pengurangan mana. Saat Juon sedang melihat-lihat berita ia menemukan tentang raid boss yang ia saat itu ikuti. Orang-orang keheranan karena Psychopath yang masih berlevel 5 bisa mengikuti raid beruang Shadow yang harusnya minimal levelnya adalah level 15. Juon pun membenarkan apa yang dikatakan komentar orang-orang itu, bahwa benar berkat perlengkapannya, ia bisa spam bola api tanpa henti. Juon yang mengingat bahwa cincin itu dari user nomor 1 dunia, ia pun kembali berterima kasih kepadanya. Scene pun flashback ke beberapa hari yang lalu, terlihat beruang bertanduk yang mengamuk, sedang menghadapi beberapa orang yang mengepungnya. Terlihat notifikasi sistem yang menugaskan Juon untuk mengalahkan boss field dan akan mendapatkan 500 SP sebagai hadiah. Juon pun akhirnya mendapatkan tujuan baru, yaitu untuk mengalahkan boss field. Terlihat beruang itu yang menerjang ke arah orang-orang itu. Namun untungnya saat beruang hampir sampai ia tiba-tiba saja terkena bola api yang membuat beruang itu terhuyung ke belakang. Orang-orang menoleh ke arah orang yang melemparkan bola api itu. Ternyata itu adalah Juon yang sudah menyiapkan 2 bola api lagi. Juon dengan santainya melemparkan bola api itu ke beruang sampai membuatnya tidak bisa berkutik dan berakhir tumbang. Orang-orang itu tidak percaya karena raidnya selesai begitu cepat. Namun ternyata beruang itu belum tumbang dan ia langsung bangkit lalu mengeluarkan raungan yang memberikan efek negatif kepada orang-orang hingga stat mereka berkurang sangat drastis. Salah satu orang berkata, ini fase spesial dari boss field. Orang-orang semakin panik dengan hal itu. Pemimpin party itu mencoba menenangkan para rekan-rekannya sembari ia menahan serangan beruang itu. Juon yang melihat itu, ia hanya termenung, namun tiba-tiba saja muncul notifikasi sistem yang memberikan tugas tambahan kepadanya. Ia disuruh untuk menyalin skill beruang itu dan sistem memberikan 1 slot skill spesial untuk menyalin skill. Hadiah dari misi adalah 200 SP dan skill copy peringkat X sub trait ketiga terbuka. Muncul panel di atas beruang itu. Skill auman beruang Shadow peringkat A mengeluarkan auman kuat jika HP turun di bawah 50% dalam 60 detik. Semua makhluk dalam radius 30 meter akan mengalami penurunan. Semua statistik minus 3 jika statistik target lebih rendah dari penggunaannya tambahan. Minus 2 untuk setiap 10 makhluk yang terkena. Statistik caster minus 3. Biaya mana yang dibutuhkan 0. Juon pun mengaktifkan copy skill. Seketika muncul notifikasi. Berhasil menyalin auman beruang Shadow peringkat A. Efek penghapusan peringkat F diterapkan. Trait unik diberikan. Trait unik penghapusan peringkat F. Menghapus 1 sub opsi acak dari skill. Efek aumannya mengalami sedikit perubahan di bagian untuk setiap 10 makhluk yang terkena statistik. Caster plus 3. Juon pun terkejut karena skill itu tidak memiliki cooldown dan bahkan tidak membutuhkan mana ia menganggap itu terlalu keterlaluan. Namun sayangnya skill ini cuma bertahan sampai tengah malam. Ia pun langsung menggunakan skill auman beruang itu. Namun, karena itu adalah skill, area membuat orang-orang lainnya terkena efeknya juga, yang membuat mereka semakin melemah. Orang-orang langsung mengeluhkan stat mereka yang semakin melemah. Namun di sisi Juon, ia malah mendapatkan peningkatan kekuatan berkali-kali yang membuatnya sangat percaya diri mendekati beruang itu dan langsung mengangkat tangannya yang seketika, memunculkan bola api yang langsung meluncur ke arah beruang itu dan kali ini benar-benar menghabisinya. Notifikasi sistem pun bermunculan. Monster boss field dikalahkan. Kemampuan khusus boss disalin, misi tutorial selesai. Mendapatkan 500 SP. Mendapatkan 200 SP. Skill copy, peringkat X sub trait ketiga terbuka. Juon pun mengagumi serangan yang baru saja ia lakukan.
Orang-orang yang melihat itu langsung bersorak-sorak memuji Juwon. Saat itu Juwon merasa deja vu dengan kejadian saat ia berhasil mengalahkan Raja Iblis dan para warga yang sama menyoraki dirinya. Muncul kembali notifikasi sistem. Berhasil menyerap jiwa beruang bayangan, kekuatan +1, Juwon pun akhirnya merasakan jiwa monster yang sering dirasakan oleh orang-orang. Ia pun menjelaskan level boss field, setidaknya selalu 10 level lebih tinggi dari areanya. Kalau kamu mencoba menutup celah itu dengan bantuan user level tinggi di luar batas area, maka mayatnya akan lenyap sepenuhnya. Dan kau tidak akan mendapatkan apapun gara-gara sistem kontribusi yang payah itu. Itulah kenapa berburu boss field harus dilakukan dengan taruhan nyawa. Tapi ada satu alasan utama kenapa orang mengejar boss field, karena hadiahnya. Terlihat seseorang yang mendekati mayat bos itu dan memegang salah satu item yang dijatuhkan bosnya. Beberapa itemnya bisa dijual ratusan ribu satunya. Dan kalau ditambah dengan tubuh, bos yang bisa diolah jadi material kelas atas. Boss field pada dasarnya adalah emas berjalan. Juwon bahagia karena akhirnya kekuatannya naik ke 2 poin. Peningkatan itu dikarenakan siapapun yang ikut dalam raid bisa meningkatkan statistik secara permanen dengan menyerap jiwa bos. 2 orang menghampiri Juwon dan berterima kasih karena berkatnya raid ini sukses besar. Namun salah satu orang berkata, seperti yang diharapkan dari Psycho-Pass. Hal itu pun membuat Juwon sedikit tidak senang. Pemimpin tim pun mendekati Juwon dan berkata, "Aku sudah siap terluka saat bos ngamuk, tapi karena seranganmu luar biasa, kita bisa selamat. Terima kasih atas kerja kerasmu." Ia pun memanggil panel sistem dan melihat status item yang baru saja ia ambil. Sarung tangan beruang, Shadow peringkat F Armor, bagian sarung tangan 1/5 dari perlengkapan lengkap, pertahanan peringkat E, kekuatan +3. Saat HP di bawah 30% mengaktifkan mode mengamuk peringkat E. Semua statistik -2. Waktu pemulihan 24 jam. Melihat persyaratan aktivasi item itu yang agak rumit, membuatnya berpikir untuk menyimpannya atau memberikannya ke orang lain. Juwon pun berujar di dalam hati. Kalau HP-mu sudah di bawah 30%, artinya kau sudah dalam kondisi kritis. Pemimpin tim pun memutuskan untuk menyerahkan pembagian item itu ke asosiasi user. Ia pertanyaan apakah ada yang keberatan, namun tiba-tiba saja, ada orang yang berkata ingin membeli item yang dijatuhkan bos itu. Ia mau membayar 90% dari nilai taksiran dengan uang tunai. Melihatnya salah satu anggota tim berkata, "Itu apakah dia orang yang kupikirkan?" Pemimpin tim bertanya, "Memangnya siapa dia?" Anggota tim itu melanjutkan, "Apa kau tahu, orang-orang yang selalu membeli item dari bos, begitu item itu muncul, mereka disebut pemburu item bos. Mereka membeli semua barang." Pemimpin tim berkata, "Ya selama kita dapat uang itu, sudah cukup untuk kita." Melihat itu Juwon berujar di dalam hati, memang ada saja orang di dunia ini. Siapa sebenarnya mereka ini? Orang-orang itu pun memperlihatkan koper berisi uang dan berkata akan langsung membayarnya secara tunai. Melihat uang yang sangat banyak, Juwon pun langsung tidak mempedulikan identitas orang-orang itu, karena uang tunai di depan mata tetap menjadi yang terbaik. Scene pun berpindah ke waktu sekarang. Terlihat Juwon yang kembali menjual jasa penyembuhan. Juwon berujar di dalam hati, untuk apa dapat hampir 10 juta won? Terlihat Juwon yang mencari perlengkapan, namun ia kaget melihat harga perlengkapan yang sampai 63 juta won. Melihatnya Juwon pun langsung beralasan untuk meninggalkan toko itu dengan rasa sakit di hatinya. Juwon pun berandai-andai ia punya raungan beruang Shadow, pasti ia bisa fokus berburu. Terlihat status jendela hadiah misi tutorial. Skill copy peringkat Exop Trade ketiga kolektor. Bos, mengumpulkan skill khusus dari bos yang jiwanya sudah Anda serap. Skill yang terkumpul bisa disalin kapanpun. Berkat hadiah dari misi tutorial, sekarang aku bisa menyalin skill monster boss. Kembali muncul notifikasi sistem. Raungan beruang Shadow peringkat A, mengeluarkan raungan dahsyat jika HP turun di bawah setengah. HP, efek berlangsung selama 60 detik, ia pun berujar, tapi menyebalkannya. Karena harus menurunkan HP bos sampai di bawah setengah dulu, baru bisa pakai skill ini. Setidaknya, aku masih bisa bersenang-senang di field lain. Sebelum skill yang kusalin menghilang, Juwon pun sedikit bersantai. Karena sedang sepi pelanggan, ia pun membuka panel sistem untuk mengupgrade beberapa skill dan stat menggunakan poin statistik dan SP-nya. Ia pun berkata, jujur saja, dalam dunia fantasi jadi pendekar tuh impian. Tapi, ini bukan game yang bisa respon kembali. Jadi aku tidak punya pilihan lain. Dan dengan SP-ku, ia pun meningkatkan skill copy peringkat X Subtrade 1. Sampel 2, pada pukul 12 malam,
Pulihkan 2 kesempatan menyalin skill. Skill yang sama akan menimpa versi sebelumnya. Juon senang karena dirinya sekarang bisa menyalin 2 skill sekaligus. Misi tutorial, misi harian. Salah satu cara skill master mendapatkan SP, selesaikan berbagai misi, dan ambil hadiahnya. Trade unik subtrade 3 terbuka. Hadiah 300 SP, misi harian level 1. Terima satu misi dengan peringkat F grade, atau lebih tinggi setiap hari, pukul 12 malam. Misi harian peringkat F salin 2 skill dalam sehari, hadiah 80 SP. Juon pun bertanya apa yang akan terjadi jika ia menyalin 2 skill yang sama. Ia pun menyalin skill cahaya pemulihan. Muncul trait unik hemat peringkat F. Konsumsi mana skill berkurang 5%. Ia penasaran, kalau ia menyalinnya lagi, apakah cuma trait uniknya yang berubah? Atau ia malahan mendapatkan satu skill dengan versi trait unik yang berbeda. Ia pun mencobanya. Muncul notifikasi sistem, skill ini sudah disalin. Sebelumnya apa Anda ingin menimpanya dengan skill baru? Ia pun menyuruh untuk menimpanya. Tiba-tiba, panel sistem berubah menjadi emas. Ia pun mendapatkan jackpot. Juon pun menulis di papan. Menjual penyembuhan peringkat X. Per pemakaian buff XP plus 5%, bertahan 5 jam, hanya 1 juta won. Orang-orang yang melihatnya, melongo melihatnya, dan merasa tidak percaya. Karena belum pernah ada buff XP, dan ada yang mengira ia akan membawa kabur uangnya setelah menerimanya. Juon pun berujar di dalam hati, jangan ragu bodoh, aku tidak punya waktu, jadi serbu saja aku. Dan biarkan aku dapat 60 juta won. Namun tiba-tiba saja wanita yang waktu itu berjalan mendekati Juon, dan berkata, lama tak berjumpa. Apa kau masih tidak tertarik berburu bersama kami? Juon tersilaukan dengan pesona wanita itu. Ia pun memberitahu wanita itu kalau ia sedang bekerja sekarang. Wanita itu hanya terdiam dan ia pun bertanya, Hela, kau belum mendapatkan pelanggan pertamamu kan? Aku dan saudaraku akan menjadi yang pertama. Mendengarnya Juon langsung memperlakukan mereka dengan baik. Pria itu melihat adegan yang membuatnya merasa familiar. Juon pun langsung menggunakan skill cahaya pemulihan. Itu pun langsung menambahkan XP tempur plus 5%. Wanita itu pun memberikan kartu namanya. Terlihat di kartu namanya penyihir api rank S, Kim Hejin. Hejin pun meminta Juon untuk menghubunginya. Lain kali, karena timnya benar-benar membutuhkan healer yang handal, saudara Hejin pun memberitahu orang-orang bahwa buff XP-nya benar-benar bekerja. Hejin pun meyakinkan orang-orang bahwa buff-nya selama 5 jam, ia menjaminnya sendiri. Seketika, orang-orang langsung mengerumuni Juon dan ingin mendapatkan buff XP juga. Juon pun sangat senang dan berujar di dalam hati. Bantuannya sangat berguna. Terima kasih banyak Hejin, kau memang hebat. Juon pun meminta untuk semua orang berbaris, sembari menunggu mananya pulih. Namun ada orang yang menyodorkan kartu ATM untuk membayarnya secara debit. Tapi Juon tidak menerima pembayaran menggunakan kartu ATM. Diperlihatkan Hejin yang sedang berjalan bersama saudaranya. Saudaranya bertanya, bukankah kau yang bilang dulu, ia terlalu lemah, tapi kenapa terus mendekatinya seorang pemula yang bahkan belum punya perlengkapan? Hejin menjawab, aku sudah bilang sebelumnya, dalam tim kita, akulah yang memberikan damage besar, dan kamu yang menahan monster-monster itu sebagai tank. Tapi ada satu hal, kita kekurangan healer. Dan sekarang dia malahan bisa menggunakan buff XP yang belum pernah terdengar. Mungkin saja ia punya kemampuan unik yang sangat berguna. Saudaranya membalas, tetap saja, dia masih pemula. Hejin menjawab, justru itu yang membuat semuanya lebih berarti. Sebelum orang lain menyadari potensi dirinya, terlihat mereka yang sedang melawan sekumpulan Lizardman. Hejin menggunakan sihir apinya dan langsung mengarahkan ke para Lizardman. Seketika itu pun langsung mengalahkan Lizardman itu. Hejin kembali berkata, siapa tahu user seperti ia bisa jadi top ranking suatu hari nanti. Sin pun berpindah ke user shop dan terlihat Juon yang sedang senang karena ia sekarang sudah berhasil membeli armor yang ia inginkan dari hasil kerja kerasnya. Muncul notifikasi sistem, efek set aktif, set armor kulit lekta semua statistik, plus 2 pertahanan armor, atas plus 1. Juon sembari tersenyum mengatakan bahwa penghasilan pasif jauh lebih baik dari penghasilan aktif sembari memunculkan panel sistem dan langsung mengupgrade trade passive income dari level 2 ke level 3 dan pendapatan meningkat dari 50 ke 200 SP setiap hari pada pukul 12 malam. Juon sangat senang karena ia bisa mendapatkan lebih banyak SP setiap hari. Ia berkata bahwa sekarang ia bisa duduk saja dan SP-nya akan menambah dengan sendirinya. Juon pun melihat daftar kemampuannya dan melihat biaya yang dibutuhkan untuk mengupgrade-nya. SP yang dibutuhkan untuk peningkatan trade level 2.
2000 SP. Untuk Daily Quest, level 2, 3000 SP. Dan untuk sampel salinan skill level 3 adalah 4000 SP. Ia pun terkejut, karena SP yang dibutuhkan banyak sekali. Ia berpikir kalau ia juga bisa mendapatkan SP dari Daily Quest. Dan setelah dihitung-hitung, totalnya 9800 SP. Jadi kalau dia bisa mendapatkan per hari 200 SP, maka hanya dibutuhkan 49 hari. Ia pun tidak akan memikirkan itu untuk sekarang dan ia memutuskan untuk meningkatkan statnya terlebih dahulu dengan pergi Rade bos lapangan. Karena Juon sudah mulai diketahui banyak orang sebagai healer. Ia pun memutuskan untuk menyamar menggunakan jubah dan kacamata. Terlihat Juon yang sudah berada di dalam field. Ia kesal karena kenapa wilayah field berada di daerah berlumpur yang membuat dirinya kesulitan untuk berjalan. Dijelaskan, field rank F, Teluk Garorim, Tayan Gyeong 6, terlihat orang-orang yang sudah kesulitan untuk berjalan. Juon yang melihat medan yang seperti ini, ia menganggap bahwa tank dan warrior akan kesulitan untuk melawan musuh. Juon menganggap field peternakan domba jauh lebih baik dan bersih dibandingkan field ini. Apa mungkin karena isinya adalah pemula yang baru bangkit? Andai saja tidak ada batas level di field. Jadi, aku tidak perlu repot-repot mengumpulkan jiwa, bos. Terlihat Hyejin yang menjelaskan. Kau tahu tidak lapangan. Peringkat F punya batas level yaitu level 19. Dan hanya bisa menyerap maksimal 5 jiwa bos per tingkatan. Dan hal terpenting untuk Raid the Boss Field adalah jangan pernah sekalipun ikut party publik dari postingan komunitas acak cukup. Jangan lakukan itu. Namun Juon menganggap jangan mencari party publik itu hanyalah omong kosong, karena saat ia raid di beruang Shadow berjalan lancar, jadi harusnya sekarang juga aman saja. Juon sekarang hanya ingin segera menyelesaikan raid boss dan pulang. Namun terlihat partinya malah saling berbincang-bincang dengan pasangan masing-masing. Seperti player MOBA, Legend yang malah bucin dan tidak mempedulikan timnya. Juon yang melihatnya sangat kesal, karena ia datang ke sini untuk mengalahkan boss field bukan melihat orang bucin. Ada salah satu anggota partinya yang bernama Azu mendatanginya dan berkata, "Ah Hyunju, ternyata kamu laki-laki." Juon semakin pusing, karena ia hanya mengubah namanya jadi nama panggilan, tanpa berpikir akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tunggu, kalau aku mengambil posisi perempuan di kencan kelompok 5 pria dan 5 wanita, berarti yang satunya... Terlihat Azu yang sendirian kecewa karena tidak mendapatkan teman kencannya. Seharusnya mereka lebih teliti dalam merekrut orang. Setelahnya pemimpin party pun mengajak semua orang untuk berkumpul untuk memulai briefing. Juon sedikit lega karena ternyata party itu bukan cuma berniatan untuk kencan. Pemimpin itu kembali berkata, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu strateginya, tapi aku akan jelaskan sekali lagi untuk jaga-jaga. Bos Teluk Garorim kepiting lumpur akan bergerak lebih cepat setiap kali kena debuff. Jadi jangan serang bos itu menggunakan debuff. Bahkan debuff yang berasal dari diri sendiri, seperti luka berdarah, juga dihitung. Jadi, usahakan bunuh tanpa melukai. Karena kalau debuff ditumpuk statistik kepiting, lumpur akan meningkat, dan kalau terlalu banyak, dia akan menggunakan skill spesial. Tapi tenang saja, karena aku sudah mengalahkannya 8 kali. Juon berpikir, bagaimana kalau peningkatan status dari debuff sebenarnya adalah skill spesialnya. Aku bisa punya skill itu. Bukankah debuff malah jadi buff? Mungkin hadiahnya lebih besar dari yang kuduga. Namun, terlihat dua orang itu malah saling ngebucin. Melihatnya Juon kembali tidak percaya dengan kemampuan mereka. Akhirnya mereka pun memulai untuk berburu. Terlihat pemimpin party itu mengalahkan monster yang sangat mengerikan. Namun ternyata itu cuma kerang kecil. Juon terbonggong. Karena ternyata musuhnya cuma hewan-hewan sekecil itu. Ia pun berujar di dalam hati. Mereka bersikap keren, padahal cuma melawan monster yang cocok untuk membuat sup kerang. Pemimpin kelompok itu kembali meyakinkan orang-orang, ia akan melindungi mereka. Namun tiba-tiba saja, muncul monster seperti tentakel yang sangat besar. Pemimpin party melihat itu langsung mundur ke belakang. Melihat itu Juon menahan ketawanya. Karena pemimpin party yang tadi paling ngomong akan melindungi mereka, namun malah mundur paling pertama. Seseorang berteriak, kepiting lumpur hanya muncul setelah cukup banyak bangkai monster menumpuk. Jadi pastikan semua monster kecil dikalahkan. Mereka pun menembaki monster itu dengan banyak sekali anak panah. Juon memuji monster itu karena cukup lincah sebagai monster yang berada di field berperingkat F untuk sekarang. Jadi sekarang kapan bosnya muncul? Seketika muncul capit yang sangat besar yang mencapit monster yang baru saja dikalahkan mereka. Mereka melihat bos field sudah muncul
mereka mulai mengambil posisi masing-masing. Pemimpin parti mengarahkan partinya untuk bergerak maju mundur, karena kepiting itu hanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Juon terkejut karena boss field-nya sangat besar. Muncul notifikasi sistem, ketahanan perubahan peringkat A, tahan terhadap perubahan dari buff ataupun debuff. Untuk setiap buff dan debuff yang ditumpuk semua. Statistik +1, jika 5 atau lebih buff atau debuff yang ditumpuk, maka semua statistik akan +5 lagi. Juon yang melihat skill unik boss field, ia sangat senang, karena ia sedang seperti mendapatkan jackpot. Terlihat orang-orang yang berlarian karena kepiting itu mulai mengejar mereka. Namun ternyata, kepiting itu bisa mengubah arah pergerakannya, dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pemimpin parti. Namun Juon tidak mempedulikannya, dan malah memikirkan skill uniknya. Ia pun berujar di dalam hati, jika dilihat dari kondisi atau durasi dalam deskripsi skill, berarti itu adalah skill yang akan selalu aktif, atau bisa dibilang skill pasif yang bisa meningkatkan statistik saat terkena buff dan debuff yang diterapkan ke pengguna skill. Namun terlihat pemimpin tim yang malah berada di samping Juon, bukannya di depan, karena ia adalah user jarak dekat. Juon pun berujar di dalam hati, lagi pula jika serangan fisik terus berlanjut seperti ini, maka akan memicu bleed terjadi, dan itu pada akhirnya juga debuff. Mereka menggunakan strategi tank yang memancing agro boss, dan user jarak jauh menyerang boss. Jadi itu sebabnya pemimpin party merekrut begitu banyak damage. Dealer jarak jauh, tapi ini terlalu lambat dalam mengurangi HP boss. Jadi bagaimana caranya mengalahkan monster dengan cangkang seperti itu tanpa cedera? Pemimpin party berujar bahwa ini adalah saatnya untuk maju melawan boss. Namun Juon berujar di dalam hati, itu kan memang sudah seharusnya. Ia dari tadi sudah maju ke depan. Namun sebelum pemimpin parti maju, ada wanita yang berkata, "Hyoju Opa, apakah butuh buff?" Hyoju mengiyakan. Wanita itu pun memberikan buff ke Hyoju dengan diisi cintanya terhadap Hyoju sembari berpose. Juon pun berujar di dalam hati, konsep bermain peran ini sungguh luar biasa. Lebih baik biarkan mereka bertingkah konyol di sana. Namun setelah kupikir-pikir lagi seperti yang diharapkan, jawaban untuk mengalahkan boss field adalah langsung mengalahkannya dalam satu serangan kuat. Namun tiba-tiba saja muncul kilatan listrik dari proses buff yang dilakukan oleh wanita itu terhadap Hyoju. Juon yang terkejut karena buff yang dilakukan itu bukan sembarangan buff. Muncul notifikasi sistem Splendid Authority, peringkat SS, memberikan 4 buff acak ke target dan akan +1 buff acak setiap per 50 magic power yang digunakan. Biaya mana yang dibutuhkan 1000 mana. Durasi meningkat 100% jika pengguna memiliki trait unik tipe buff peringkat S atau lebih tinggi. Jika magic power 150 atau lebih tinggi, hanya akan memberikan buff tingkat A atau lebih tinggi yang akan diberikan. Dan jika dipakai pada diri sendiri, durasi meningkat 100%, dan efek meningkat 50%. Buff itu pun membuat Hyoju dikelilingi cahaya kuning. Melihatnya, Juon berkata di dalam hati, skill buff, peringkat SS, ada di field peringkat rendah seperti ini. Sin pun flashback ke beberapa waktu sebelumnya. Terlihat penjaga toko yang bertanya kepada Juon, apa ia mungkin pernah melakukan hal-hal seperti perekaman siaran? Juon yang mendengarnya berpikir ia telah dikenali oleh penjaga toko itu. Juon mengaku ia tidak pernah merekam di field, ujarnya dengan wajah yang tidak bisa berbohong. Penjaga toko itu pun menjelaskan, di antara mereka yang sering turun ke lapangan mengunggah video ke user tube sedang menjadi tren akhir-akhir ini. Itulah yang saya dengar. Jadi kami telah menyiapkan item rekomendasi khusus untuk pelanggan seperti Anda. Namun saat Juon ingin menolaknya, penjaga itu langsung kembali menjelaskan, dengan fungsi anti guncangan noise yang canggih, Anda dapat merekam adegan pertempuran yang jelas dan realistis. Jika kebetulan terjadi pertempuran berskala besar di wilayah yang sulit kamu tangani, sangat mungkin untuk mengunggah videomu yang mengagumkan dari saat kamu masih hidup nanti di pertemuan semua saudara dan teman-temanmu. Seketika Juon pun membeli kamera itu. Sin kembali ke waktu sekarang. Juon berujar saat itu, kupikir aku dipaksa untuk membelinya, tapi tak disangka bahwa kamera tubuh yang kubawa hanya untuk merekam. Skill boss akan membantuku untuk menyimpan skill tingkat SS. Ia pun berujar di dalam hati, jika aku menggunakan resistance to chance yang membuat statistik meningkat dengan buff bersamaan dengan Splendid Authority skill yang menerapkan beberapa buff secara bersamaan, ini akan menjadi sangat luar biasa. Namun aku masih tidak paham kenapa orang dengan skill peringkat SS ada di sini. Hyoju berkata akan mengambil alih agro bossnya. Namun ada seseorang yang menyuruh Juon untuk menyerang bos itu
Seketika ia meluncurkan fireball ke arah bosnya sembari berujar di dalam hati. Maaf menyela saat kau berpose, tapi aku akan makan hidangan utama Radi ini. Dan bahkan, aku mengeluarkan skill. Andalanku hanya untuk saat ini. Seketika, Juon menggenggam tangannya dan berkata, Explosion. Hal itu pun membuat serangan Juon meledak di depan bos. Muncul notifikasi sistem. Explosion peringkat D. Efek. Meledakkan bara api dalam jarak 20 meter. Kekuatan sihir yang dibutuhkan adalah 25 dan biaya mana 250 mana. Trait unik, ledakan berantai peringkat F target. Yang terkena 3 atau lebih. Ledakan yang bertumpuk menerima 10% kerusakan tambahan. Salah satu wanita berkata, bau apa ini, entah bagaimana baunya yang seperti itu. Membuatku ingin mencampurkan nasi dengan cangkang kepiting, menaruh daging kaki tanpa tulang di atasnya, dan mengambil sesendok besar suapan. Hyoju memperlihatkan wajah terkejutnya. Namun ia malah masih maju ke arah bos dan berkata, semuanya mundur, mungkin bosnya akan memasuki pola putus asa. Ia menerjang bos dan memukulinya. Akhirnya bos itu pun benar-benar dikalahkan dan bermunculan item dari boss raid itu. Muncul notifikasi sistem, berhasil menyerap jiwa bos kepiting lumpur pipih, peringkat F, mendapatkan magic power, +1. Namun, wanita itu masih memujinya. Juon menganggap sikap Hyojun sangat aneh. Namun tiba-tiba saja muncul notifikasi sistem, mendapatkan resistensi terhadap perubahan peringkat A ke daftar skill boss. Juon berujar di dalam hati, bagus, aku dapat semua yang kuinginkan, hanya perlu kembali dan menguji seberapa hebat otoritas dan resistensi terhadap perubahan bersinergi, maka itu sempurna. Juon berujar kepada orang-orang, sekarang, ayo kita pulang. Namun, orang-orang hanya terdiam dan berujar, ada yang mengira ia pasti punya trait unik peringkat A hingga S, dan ada juga yang berterima kasih kepadanya karena membuat mereka mendapatkan jiwa bos dengan mudah. Hyoju menyebut semua orang terlalu bersemangat dan semuanya, ayo berkumpul terlebih dahulu untuk membahas distribusi item bosnya. Namun tidak ada satu orang pun yang menanggapinya. Guys, ternyata nama pemimpin party nggak ada, dan wanita itu Hyoju. Ia bersyukur karena Hyoju masih di sisinya. Namun sayangnya, Hyoju mengatakan bahwa sebagian besar item itu harus diberikan kepada Juon yang kuat. Pemimpin party pun menangis, karena satu-satunya orang yang di sisinya telah meninggalkannya. Semua orang pun menyetujui hal itu, karena orang-orang menganggap mereka tidak terlalu membantu dalam raidnya, dan lebih baik memberikan semuanya kepada Juon. Terlihat pemimpin party yang berlutut lemas, melihat orang-orang meninggalkannya. Namun terlihat ada seseorang yang memantau mereka, dan memberitahu seseorang lewat earphone-nya. Tidak ada item bos dijatuhkan dalam raid bos. Gororimbei ini, orang di earphone itu menyuruhnya untuk pindah ke lokasi berikutnya. Ia pun mengiyakannya dan akan segera ke lokasi berikutnya. Hyoju pun melihat ke langit seperti memikirkan sesuatu. Scene berpindah ke beberapa saat setelahnya. Terlihat Juon yang sedang berburu monster babi. Menggunakan fireball, muncul notifikasi sistem. Misi harian selesai, 300 SP diberikan. Juon pun berbaring dan menghela napas karena ia sudah sangat capek setelah berburu cukup lama. Ia berpikir berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan trait. Sampel ke level 3. Terlihat siluet Juon yang sedang mencoba. Efek otoritas peringkat SS yang luar biasa diterapkan, dan efek resistensi terhadap perubahan peringkat A diterapkan, yang membuatnya kagum dengan statistiknya yang meningkat sangat drastis. Juon berujar di dalam hati, menggabungkan resistensi terhadap perubahan peringkat A dan otoritas peringkat SS yang luar biasa itu memberikan buff yang sangat besar. Tapi masalahnya adalah, ia pun membuka panel sistem. Terlihat, sampel level 2, isi ulang 2. Salinan pengisian akan dilakukan pada pukul 12 malam. Biaya untuk meningkatkan ke level selanjutnya, 4000 SP. Juon kembali berujar di dalam hati. Dengan sampel level 2, aku tidak memiliki cukup slot salinan. Jadi hanya statistikku yang meningkat, tapi aku tidak memiliki slot untuk skill serangan. Dan satu-satunya cara agar ia bisa menggunakan combo skill itu, dan sekaligus memiliki skill serangan, adalah trait sampel level 3. Juon pun hanya bisa merengek seperti anak kecil yang ingin dibelikan sesuatu. Ia sangat menginginkan SP. Namun misi harian sangatlah merepotkan, dan SP yang dihasilkan hanya sedikit. Ia pun terdiam dan terpikirkan sesuatu. Ia berkata, tidakkah ada administrator yang baik hati, memberiku misi yang layak di suatu tempat? Namun setelah beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Ia berpikir itu tidak mungkin berhasil, dan kenapa ia melakukannya? Namun tiba-tiba saja muncul beberapa notifikasi sistem. Ia langsung terbangun gembira. Terlihat di panel sistem, tutorial quest ke-8. Misi utama muncul.
Selesaikan misi utama. Hadiah 4000 SP. Aktivasi trait unik subtrait keempat. Juan terkejut karena jumlah SP yang bisa ia dapatkan sangatlah banyak sampai-sampai membuatnya bertanya-tanya. Misi utama macam apa ini sebenarnya? Namun tiba-tiba saja langit menjadi gelap karena tertutup sesuatu. Juan pun menjadi terkejut karenanya. Terlihat orang-orang yang melihatnya menjadi kaget karena kemunculan benda yang sangat besar di langit. Kembali muncul notifikasi. Wilayah khusus kelas F yang bernama Sky Island Channel telah muncul. Syarat untuk memasukinya level 1-39. Terlihat benda yang menutupi langit itu adalah sebuah pulau yang sangat besar yang muncul di atas Juon. Kembali bermunculan notifikasi sistem misi utama 1. Coba selesaikan wilayah khusus kelas F, hadiah 10.000 SP. Mendapatkan 1 tiket pilihan peningkatan subtrait. Mendapatkan kotak hadiah, Skill Master Acak peringkat C. Wilayah khusus adalah wilayah kekuasaan monster. Seiring bertambahnya wilayah khusus, penguasaan tanah pun semakin cepat. Scene memperlihatkan burung monster dengan bentuk seperti griffin yang berterbangan di atas pulau. Kembali muncul notifikasi sistem. Coba bersihkan wilayah khusus demi kelangsungan hidup bumi dan manusia. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.